yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih kiranya Kau sempatkan waktu kami Tuhan untuk kami dapat beribadah. Kiranya sebentar Kau pimpin kami, Kau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Teman-teman, renungan hari ini adalah dosa karena lidah. Di dalam Yakobus 3 ayat 5, lidah adalah bagian anggota tubuh yang kecil tetapi dapat membuat segala perkara menjadi besar. Seseorang mungkin bisa memaafkan perbuatannya tetapi akan sulit melupakan perkataannya di dalam dirinya. Itulah sangat penting untuk menjaga ucapan keluar dari lidah kita. Namun, kejahatan tidak hanya berkisar seputar fitnah, bullying, atau dusta. Dan ada 4 kesalahan yang kerap kita lakukan entah maupun sengaja atau tidak. Yang pertama adalah perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia adalah ucapan yang tidak jelas. Ucapan sia-sia membuat kita tidak mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertolongan untuk menjaga hati kita tetap benar di hadapan. Dan yang kedua, tidak bisa mengekang lidah. Saat kita marah, bawa kendali atas lidah kita, gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang menjatuhkan dan membuat orang lain merasa tidak berharga. Dan yang ketiga adalah asal bicara. Artinya berbicara tanpa memikirkan sesuatu dahulu dan kita bicarakan hal yang benar, baik serta bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Dan yang keempat, terlalu cepat menilai orang. Jika kita mendapatkan info atau rumor tentang seseorang, janganlah langsung percaya begitu saja, apalagi diteruskan kepada orang lain sebagai bahan gosip. Dan karena itu kita semua pasti pernah salah ucap baik yang sengaja maupun tidak, sehingga melukai hati seseorang. Namun jangan khawatir, belum terlambat untuk mengubah kebiasaan bicara kita. Mari kita belajar menjaga lidah dari ucapan kita yang sia-sia untuk berbicara yang bijak, memikirkan yang positif dari dampak ucapan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami Tuhan, menuntun jalan kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat, yang selalu setia kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Saat ini teman-teman, kita mau mendengarkan firman Allah yang ada di dalam kitab suci, dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Tapi Tante Loi mau sampaikan terlebih dahulu firman Tuhan minggu yang lalu. Coba siapa yang ingat dengan firman Tuhan minggu yang lalu, kelas Samuel dan kelas Yosua? Bagaimana, masih ingat? Nah, Tante Loi percaya semuanya ingat dengan firman Tuhan itu dan belajar untuk melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi bapak ibunya atau mama papanya akan juga mendampingi untuk memimpin putra putrinya atau teman-teman untuk melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan dari gereja anak. Baik, hari ini Tante Loi sambung atau saya sampaikan firman Tuhan ketika Yesus sudah besar dan dia dibaptis, teman-teman. Tuhan Yesus memperoleh kuasa yang dahsyat, kuasa Roh Allah. Karena Allah mengasihi dunia melalui pribadi Yesus yang menjadi anaknya, ya. Tuhan Yesus adalah 100% Tuhan, 100% juga manusia. Tuhan juga bekerja, Tuhan juga makan, tapi dalam bentuk kemanusiaannya teman-teman. Tapi saat ini Tante Loi sampaikan bahwa Tuhan Yesus dipenuhi dengan kuasa Allah untuk melakukan karyanya, melakukan pekerjaannya Allah, ya. Karena dari masa kecil Tuhan Yesus sudah ada tinggal di bait Allah. Di situ Tuhan Yesus melayani, di situ Tuhan Yesus berdoa. Nah, tapi dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 38 di sini, Tuhan Yesus melakukan karyanya Allah. Dalam perjalanan Tuhan Yesus, ya, yang dilakukan Tuhan Yesus berkeliling ke kota, pindah ke kota yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar yang baik, kabar damai sukacita dari Allah. Dan tidak hanya itu yang Tuhan lakukan teman-teman. Saat bertemu dengan orang, dia sampaikan firman Tuhan agar orang-orang yang di dekatnya Tuhan Yesus boleh melakukan firman Allah. Nah, ada yang dilakukan Tuhan Yesus lagi teman-teman. Ketika dia berjalan melihat orang yang buta, Tuhan Yesus pegang matanya, ya, untuk didoakan dalam nama Yesus. Orang buta itu melihat. Jalan lagi teman-teman di kota yang lain, yang ketemu dengan orang-orang, didapati orang itu sakit tuli. Teman-teman, orang-orang itu berbondong-bondong, ya, datang kepada Yesus. Ya, dia minta didoakan Tuhan. Pegang telinganya dua-dua. Coba perhatikan teman-teman yang di kelas Samuel, yang di kelas Yosua, perhatikan. Pegang dalam nama Yesus, orang tuli bisa mendengar. Mendengar teman-teman. Dan Tuhan Yesus berjalan lagi dengan rombongannya, ya, ketemu dengan orang yang bisu, tidak bisa bicara, ya. Bilang A aja nggak bisa, orang bisu itu cuma ya, tapi dipegang mulutnya oleh Tuhan Yesus dan kepalanya. Dalam nama Yesus bisa berbicara, ya. Kemudian teman-teman, Tuhan Yesus berjalan dengan rombongannya, dengan murid-muridnya, ketemu dengan orang berkerumunan banyak. Saat itu teman-teman, ada orang yang lumpuh, ya. Orang lumpuh itu nggak bisa berjalan.
Ya, cuman bisanya duduk begini terus, gak bisa bangun teman-teman. Tapi Tuhan Yesus datang, apa yang kau perlukan? Ya, dia katakan, aku mau berjalan Tuhan. Dia doain Tuhan Yesus, pegang kepalanya. Dalam nama Yesus Tuhan, ya, terjadilah dia bisa jalan teman-teman. Orang yang pincang, ya, orang yang kerasukan setan teman-teman, ya, saat itu Tuhan ketemu dengan orang yang kerasukan setan. Wih, ngamuk teman-teman, orang kerasukan setan itu dipegang Tuhan dalam nama Yesus. Roh setan itu keluar. Ya, jadi teman-teman, Tuhan Yesus pada waktu ada di bumi, ya, dia melakukan banyak mujizat Tuhan. Ya, banyak melakukan mujizat Tuhan. Ada yang sakit pendarahan, ya, keluar darahnya terus, ya, selama 12 tahun. Dia datang pada Tuhan, dia jamah, dipegang bajunya Tuhan, dia sembuh. Berarti teman-teman, dalam hidup Tuhan Yesus penuh dengan kuasa Allah, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu siapa? Ya Yesus sendiri. Dia bisa membuat mujizat, dia bisa membuat keajaiban, dia berkuasa, dia penguasa langit dan bumi. Maka firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 di situ, pergilah ke seluruh bumi dan baptiskanlah mereka. Nah, teman-teman, yang ada di kelas Samuel, yang ada di kelas Yosua bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui karyanya Tuhan Yesus. Ya, kita mencoba melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang yang susah, melayani orang-orang yang sakit. Kita punya kuasa, teman-teman punya kuasa, ya. Berani, roh Tuhan yang ada dalam diri kita adalah roh yang memberikan keberanian, bukan roh penakut teman-teman, ya, bukan roh pemalu, tidak, tapi roh yang Tuhan berikan dalam hidup teman-teman semua, ya, itu roh yang membawa keberanian kita, yaitu apa? Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu dahsyat dan Roh Kudus itu ajaib. Oleh sebab itu teman-teman, ayo yang sudah penuh Roh Kudus, ya, walaupun belum penuh Roh Kudus, percaya sama Tuhan Yesus. Ketika mama susah, ya, berdoa, Tuhan berikan penghiburan. Ketika mama sakit, doakan. Atau sakit pusing, sakit kepala, sakit batuk, doakan, ya, mama pegang pundaknya. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk mama yang sakit. Dengan darah Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkan. Ya, jadi teman-teman harus berani. Kalau Tuhan Yesus melakukan mujizatnya pada saat di bumi, teman-teman saat ini juga diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Terima kasih teman-teman. Kita mau berdoa. Firman Tuhan tidak akan terlalu panjangkan. Kita akan akhiri dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik yang memberkati setiap kami Tuhan. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk Tuhan melayani Engkau dengan apa yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Karena kuasa-Mu ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, dan berkati pendidikan setiap kami agar kami boleh menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Kalau demikian teman-temanku, kita akan angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan dari hari ini. Damai, sukacita dan kemenangan kita peroleh di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Yesus.